Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Ibu Ustazah Imam Mulia SPDIN, Ibu Ustazah Sutini, Ibu Ustazah Emah, Ibu Ustazah Aryani, Ibu Ustazah Fatimah, Ibu mbok-mbok saya, encik-encik saya, uak-uak saya, ibu hajah semuanya, mak-mak saya semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki ibu dari rumah menuju majelis ini Allah catat sebagai amal yang soleh. Amin ya Allah. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada panutan kita, idola kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu, di mana Fatihah ini kita khususkan untuk kita semua yang hadir saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan rezeki kita, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Apa-apa yang kita inginkan, cita-citakan, mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pasangan kita, suami-suami kita, Allah jadikan suami yang saleh, Allah jadikan suami yang taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk putra-putri kita, anak mantu, cicit semuanya, Allah senantiasa jadikan putra-putri, anak, cicit, mantu yang soleh dan solehah, yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi ya, saya lupa. Al-Fatihah ini kita khususkan untuk yang saat ini sedang sakit, diantaranya Ma'ana, kemudian bapak saya juga saat ini sedang sakit. Kemarin saya baru pulang dari Sukabumi, pulang nyampe jam berapa ya? Setengah 11. Hah? Setengah 11 malam. Setengah 11 malam dari sana. Habis zuhur jauh ya. Habis zuhur dari sana ngejar ayahnya ngaji di RT Ajwir, ada wali mata safaran. Alhamdulillah nggak keburu, nyampe rumah jam setengah 11. Kita doakan yang saat ini sedang sakit, siapapun itu, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, siapapun yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ya Bu Nunung, alhamdulillah hari ini kita sudah jatuh di tanggal 6 Rajab. Insyaallah kalau tidak ada halangan, umur kita panjang, sehat, bisa bertemu dengan bulan suci yang agung, bulan suci Ramadan. Kita hanya bisa minta Bu, hanya bisa berdoa sama Allah, biar Allah kasih kita umur sampai nanti bulan Ramadan. Tetapi lagi-lagi takdir Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah jatuhkan umur kita udah sampai 40 tahun, udah nggak ada yang bisa menghalanginya. Kalau kata Allah, nasional kamu nih besok nih meninggal dunia, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Kita hanya bisa meminta, hanya bisa berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, umur panjang adalah salah satu harapan kita. Tetapi yang paling penting adalah ketika umur panjang dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa umur panjang sampai 100 tahun ya, tapi kita nggak dekat sama Allah, itu namanya sia-sia. Ya, buat apa kita umur yang panjang, ada yang umur sampai 100 lebih, tapi akhirnya kita menyusahkan orang lain. Lebih baik umur kita umur yang penuh keberkahan. Artinya umur yang penuh keberkahan itu adalah umur yang senantiasa kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita sampai kepada umur yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap orang pasti memiliki cita-cita. Setiap orang pasti memiliki keinginan. Apalagi cita-cita yang terbesar kita adalah kita ingin senantiasa nanti ya pada akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau masuk neraka Bu? Oh, nggak ada. Jangan-jangan kita Bu, orang yang senantiasa berdosa, senantiasa bermaksiat, tahu dia sering melaksanakan kesalahan, sering melakukan kesalahan dan dosa, tetap punya cita-cita. Cita-citanya ingin masuk surga. Masa iya kita nggak boleh punya cita-cita kita masuk surga? Makanya di syair Abu Nawas kan dikatakan dosa banyak, ibadah belum cukup, tapi pengen masuk surga. Boleh nggak kayak gitu lah? Boleh-boleh aja kita berharap sama Allah. Kayak kita berdoa, doa kita yang sering kali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa kita diberikan kebaikan di dunia baik, di akhirat baik. Di akhirat baik, di dunia nggak baik, masih mending dah Bu. Di dunia baik, di akhirat nggak baik, jangan masih mending. Itu namanya penyesalan itu. Orang yang rugi. Kita kepengen di dunia baik, di akhirat baik. Waqina adzabannar, dan kita berharap dan senantiasa kepengen Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi cita-cita kita pengen masuk surga, kita pun kepengen dijauhkan dari siksa api neraka. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan, ya, aku tunjukkan di mana kalian bisa terhindar dan haram bagi kalian untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Diharamkan Bu, diharamkan kita masuk neraka. Lalu kata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah biar kita senantiasa diharamkan, ya, diharamkan untuk masuk neraka dan kita diwajibkan untuk masuk surga tuh. Masuk surga aja wajib. Kita pengen ini masuk surganya diwajibkan dan diharamkannya masuk neraka. Lalu kata Rasulullah SAW,
golongan hayyin. Apa Bu? Hayyin. Apakah itu hayyin? Hayyin itu adalah orang-orang yang senantiasa tidak mudah untuk marah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Orang hayyin ini adalah orang yang tidak suka memaki keburukan dan kekurangan orang lain. Jiwanya ini sangat tenang dan teduh. Bu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, termasuk diri saya sendiri, ya Allah, belajar untuk terus tidak mudah marah. Kadang-kadang ketika kita marah, kita pengennya apa Bu? Meluapkan semua kesalahan kita kepada orang lain. Kita mungkin mencaci maki orang lain, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya kita keluar. Tapi kira-kira kalau udah keluar Bu, kira-kira gimana Bu? Puas, Nyesel kan? katanya puas. Puas sih, emang puas. Tapi Nyesel. kita Nyesel. Nyesel Nyesel Bu. Kita tuh yang pengen belajar sama Tete ini. Kita nyesel. Kita udah maki-maki, mencaci maki orang lain. Pada saat itu mungkin kita puas. Tetapi setelah itu akhirnya kita menyesali. Mau ketemu orang yang kita caci maki, akhirnya malu. Nyesel dah. Nyesel kemudian gak ada arti. Apalagi kalau yang udah kita caci maki itu ternyata tetap berbuat baik sama kita. Nah, akhirnya kita malu. Makanya kata Rasulullah SAW, orang hayyin seperti ini adalah orang yang selalu teduh hatinya. Kalau dilihat indah banget gitu ya, kayaknya menyejukkan hati, tidak mudah marah. Kita semua ya Bu ya, sama termasuk saya juga. Aduh, kalau udah marah itu pengennya meluapkan, udah semua kekesalan keluar, apalagi sama anak. Kalau anak tidak nurut, udah apa-apa yang kita keluarkan, udah keluar dulu. Ya Allah, itu yang namanya nyesel. Dan biasanya anak-anak saya nih, ya mungkin anak-anak ibu juga, itu biasanya kalau kita sudah memaki-maki, sudah keluar kata-kata yang tidak menyenangkan buat dia selalu ingat dan tidak pernah lupa. Anak saya nih si Shena, mama kan dulu pernah ngomong begini sama Dede. Ya Allah, Dede maafin mama ya. Jangan diingat-ingat. Kita tidak bisa bilang kayak gitu. Pasti ingat. Bilang sama orang, misalkan orang punya kekurangan apa ya, kita mengatakan sesuatu hal yang tidak pantas dan mungkin bisa jadi tersinggung hatinya. Nah setelah itu kita menyesali perbuatan yang kita sudah lakukan. Orang-orang seperti hayyin yang tidak mudah marah, kata Allah, termasuk golongan orang-orang yang haram baginya masuk neraka. Ya sekarang ingat Bu, kalau lagi mau marah, ya Allah, saya mau masuk surga. Saya kepengen ya Allah menjadi orang yang diharamkan masuk neraka. Udah tahan aja, tahan. Kalau kita lagi marah, apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat berwudu. Jangan ngomel di belakang. Ya mendingan itu bagian dari belakang Bu. Tapi, jadi kan jangan ngomel Tik. Nah, atau orang-orang yang selalu melihat kekurangan orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seseorang yang ketika itu ahli tahajud, dia ahli ibadah. Wah, pokoknya ibadahnya nggak pernah ada yang namanya dia terlewat dari ibadahnya. Suatu malam ketika dia mau melaksanakan ibadah tahajud itu, dia bertemu dengan seseorang. Ditanya kan, siapa kamu? Aku adalah malaikatnya Allah. Nah malaikatnya Allah ketika itu membawa buku yang sangat tebal, bukunya tebal banget. Lalu kemudian kata si ahli ibadah, si ahli tahajud ini bertanya sama malaikat, wahai malaikat, apa yang kamu bawa? Ini adalah catatan ibadah dan catatan orang-orang yang disukai dan dicintai oleh Allah, yang selalu
bukankah aku tidak tahu setiap hari engkau melaksanakan ibadah, tetapi Allah memerintahkanku dan melarangku untuk mencatat namamu. Allah yang langsung larang. Kenapa wahai malaikat? Kenapa Allah melarang kamu untuk mencatat namaku? Kenapa? Kata malaikat, engkau memang selalu beribadah kepada Allah, engkau rajin beribadah kepada Allah, tetapi mulutmu selalu menyakiti hati orang lain. Tetapi engkau tidak pernah peka terhadap orang-orang di sekelilingmu. Banyak orang-orang yang lapar di sekelilingmu, tapi engkau tidak mau tahu. Padahal dia sudah tahu, dia kelaparan. Bodoh amat, emang gue pikir mendingan kita ibadah aja. Ternyata ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, hablum minallah, hubungan kita terhadap Allah itu akan terlihat ketika hubungan kita baik terhadap sesama manusia. Dua, golongan yang haram menyentuh api neraka adalah layyin. Apa itu layyin? Layyin itu adalah orang yang memiliki karakter, sifat santun dan baik dalam tutur katanya, lemah lembut dan tidak suka kasar, serta mudah berbuat kebaikan, dan dia tidak mudah marah jika berbeda pendapat. Ini pun hampir sama ya, yang punya karakter santun. Orang-orang yang selalu ngomongnya diatur, kata-katanya bisa diatur, ya, tidak kasar, itu adalah orang-orang yang senantiasa diharamkan baginya masuk neraka. Tiga, khorin. Apa itu khorin? Khorin itu adalah orang yang mudah tersenyum, supel, mudah akrab. Khorin itu dari kata koroba, dekat. Orang-orang yang dekat tuh, walaupun nggak kenal dia tetap tersenyum. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan wajah, di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tuh, senyum doang tuh. Saya waktu itu pernah beli sesuatu Bu ya, beli sesuatu di toko berapa lagi, ibu juga tahu tapi tidak saya sebutkan. Waktu itu saya bilang gini sama pelayannya, Mbak, saya mau itu dong jas hujan, tapi anak saya pengen jas hujannya yang karakter kartun. Dia bilang, udah apa Bu, yang minta karakter udah yang ini aja. Anak saya mintanya karakter kartun, soalnya kalau enggak begitu anak saya nggak mau. Udah tuh dia cari sambil dia ngeluh ngedumel, habis itu cemberut, marah-marah. Ya mungkin ya tahu juga sih, karena saya juga dulu pernah jualan baju, tahu ya orang-orang yang cuma ngeliat doang, habis itu kita capek ngerapiin, ya tahu juga sih. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya buka ya satu-satu, nanti saya yang ngilepin. Tetap nggak mau Bu. Akhirnya saya bilang sama bosnya, Bu, itu karyawannya Bu, emang nggak bisa senyum dia? Saya bilang gitu, kenapa emang Bu? Iya, saya cuma minta karakter kartun tapi dia cemberut. Nggak mau senyum, nggak mau senyum. Saya biasanya begitu kalau sama tukang dagang, yang nggak bisa senyum, saya langsung tanya, Ibu, maaf, Ibu bisa senyum nggak? Bisa lah senyum, tapi kenapa Ibu dari tadi kayaknya cemberut? Iya. Nah, orang-orang yang qorib ya, orang-orang yang mudah tersenyum, orang-orang yang mudah dekat dengan orang lain, dia supel, dia berteman dengan siapapun, tidak membeda-bedakan misalkan status sosialnya. Jangan ini mah orang kaya, ini mah senyumnya harus lebar. Hebat ya. Giliran orang miskin gak mau senyum gitu. Ya, kaya doang. Orang kaya dilihat, orang kaya ditanya, Ibu mau kemana? Ya, namanya cari muka. Kalau
Kalau Senyum sedekah aja gimana nih. Bu? Senyum aja pakai senyum. Ya, walaupun punya tetangganya masalah banyak tetap senyum aja Bu. Ya, perlihatkan sama orang lain kalau kita ini bahagia, perlihatkan kepada orang lain kalau kita ini bersyukur. Jangan dulu nunggu bahagia lalu bersyukur, tapi bersyukurlah maka kita akan bahagia. Bahagialah apa yang ada. Walaupun kita lagi ngomong, lagi kesel sama orang, udah Bu senyum aja. Lu pikirin. Nggak usah dipikirin ya, nggak usah disedih nih. Ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang haram baginya menyentuh api neraka. Yang keempat yaitu sahal. Apa itu sahal? Sahal itu adalah tidak pernah mempersulit sesuatu, tidak berbelit-belit, tidak menyusahkan orang lain, dan selalu membantu memecahkan masalah orang lain. Ada orang yang datang, Bu, saya udah seharian ini saya nggak makan Bu, anak-anak saya juga sama nggak makan. Saya minta dong Bu, minta apa yang mungkin Ibu punya di rumah. Ibu punya nasi, mungkin saya bisa dibagi nasi, walaupun sama telur juga nggak apa-apa. Lalu kemudian kata kita, ya udah, aku kasih ya, tapi kamu harus kerja dulu. Tuh, di rumah ada cucian, di rumah ada gosokan, di rumah ada misalkan kamar mandi yang belum digosok, kamu lakuin itu, nanti saya kasih nasi. Namanya itu mempersulit. Nggak ada. Yang tadinya orang udah lapar, udah seharian nggak makan, kita mempersulit gitu. Kita merintahkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang memang menjadi pekerjaan kita. Pas banget Ibu kesini, kebetulan Bu, ya saya belum nyuci, saya belum gosok, jadi Ibu nyuci dulu sama gosok dulu ya, baru nanti saya akan kasih makan. Tenang aja Bu, saya tetap akan kasih makan setelah Ibu melakukan pekerjaan di rumah saya. Wah, itu namanya mempersulit orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sifat-sifat yang tadi yang sudah disebutkan, hayyin yang pertama, lain, kedua korid, yang ketiga yang ketiga korid, yang keempat sahal. Mudah-mudahan senantiasa kita berusaha untuk sekuat tenaga. Saya merasakan untuk berbuat baik itu, untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadikan kita masuk surga itu pastinya lebih berat dibanding kita masuk neraka. Lebih berat mana Bu? Masuk surga atau neraka? Masuk surga, karena memang surga itu sangat indah. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya Allah, kita punya rumah, di bawahnya ada air yang mengalir, ada ikan-ikannya, ada tumbuhan, ada berbagai buah-buahan. Itu aja kita udah senang dan nikmat, apalagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu begitu indah, begitu istimewa, maka hanya orang-orang pilihanlah yang akan Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa-apa yang saya sampaikan ini mungkin sebagai nasihat